103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Antono Putra, Manajer Umum KUD SHS Mandiri Krambil Sawit Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat ini tentunya. Oke, siap. Bapak, pertama-tama saya mau nanya dulu nih Pak, ini KUD-nya letaknya di mana sih Pak? Spesifiknya di daerah Gunung Kidul? Letaknya itu di desa atau Kelurahan Krambil Sawit, Mm-mm. Kapanewon, Saptosari. Lebih tepatnya itu di pesisir selatan Yogyakarta, gitu, Mbak. Oke, Dekat sudah pantai lah. sudah berapa lama Pak berjalan koperasinya? Alhamdulillah sudah 5 tahunan itu, Mbak, berjalan. Oke, 5 tahunan. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini nih Pak, kiat sukses usaha warung kita dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, warung kita ini usahanya apa aja sih Pak, dan konsepnya seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum kepada semua warga masyarakat Indonesia, Waalaikumsalam. khususnya juga kepada anggota koperasi kami. Tak lupa yang teristimewa untuk jajaran Yayasan Mandiri, kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul juga. Nah, berbicara konsep warung kita itu sebenarnya sebuah niat baik dan ikhtiar, Mbak, Mhm. untuk bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada yang di desa kami. Bahwa kami itu biasanya kalau mau kulaan itu harus jauh, kemudian dengan biaya yang mahal. Ya, tentunya dengan adanya warung kita ini, eh, kulaan kita itu bisa dengan apa ya, dilakukan dengan sekali kulaan tapi dengan harga yang murah, sehingga nanti jualnya pun akan murah seperti itu. Oke, jadi Gitu, Mbak. konsepnya Karena seperti memang konsep, mm, ya konsepnya kan dari anggota untuk anggota seperti itu. oke. Nah, kalau di warung kita ini ada apa aja sih Pak yang dijual produk-produknya? Kalau sebelum COVID itu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, Mbak. Jadi terutama untuk 9 bahan pokok, Oke. ditambah mungkin gas LPG dan sebagainya. Namun setelah terjadi COVID ini kan terjadi hentakan badai, sehingga yang Mm-mm. baru merintis itu belum survive sudah harus nak badai. Sementara yang masih survive ini kita fokus pada sembako gitu, Mbak. Sembako. Oke, sembako. Nah, ngomongin survive dan nggak survive nih Pak. Kalau sekarang ada berapa jumlah warung kita yang masih survive? Yang masih survive itu kita itu di awal mencanangkan itu idealnya kan kita punya Oke. induk dari semua agen-agen kita itu sebenarnya warung kita kan konsepnya induk itu. Tapi Mm-mm. karena dilihat pada waktu itu tidak strategis dalam arti itu apa namanya targetan kulaan dan menjualnya, Iya. maka sasarannya langsung kita jemput bola, Mbak. Kita bangun bermitra dengan masyarakat rumah tangga miskin di rumah-rumah itu sendiri warung kita itu. Mm. Nah, yang survive ini kalau dari jumlah kita kan sudah menginisiasi 14 unit usaha. Sekarang yang survive ya 50%-nya itu karena memang benar menggunakan pendekatan-pendekatan apa namanya usaha yang baik, juga karena memang dia anggota kita yang pantang menyerah ke 7 orang ini. Sementara yang lain itu kan mungkin karena mindset pendampingan yang Mm, saya iya. akui juga belum optimal, itu
waktu penyekatan massal itu sulit mau kulaan, daya beli rendah, dan karena di PSBB itu di portal itu loh, Mbak, itu Iya. akhirnya dagangannya kalau yang nggak survive itu ya di apa namanya habis gitu intinya, gitu Hmm. Mbak. Oke, berarti memang 50% dari yang awal ya, Pak ya, untuk warung kita Iya, yang masih survive alhamdulillah, tadi. dan itu bagi saya luar biasa sekali, mereka yang 7 unit itu masih Hmm. berjalan, itu bagi saya luar biasa. Oke, nah itu syarat-syarat untuk mereka yang bisa ikut bergabung di warung kita itu seperti apa, Pak? Apakah memang mereka ini harus menjadi anggota koperasi atau ada kriteria lain atau misalkan dari latar belakangnya atau mungkin pendapatannya seperti itu, Pak? Ya, tentunya kita menggunakan pertama itu aturan koperasi bahwa mereka harus menjadi anggota koperasi KUD SHS Mandiri Kelapa Baik. Sawit, itu Mm-mm. yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu kita tuh di awal gerakan pemberdayaan ini sudah ada namanya data. Iya. Data dia itu termasuk golongan masyarakat prasejahtera atau sudah sejahtera atau sangat sejahtera, itu kita prioritaskan yang secara SDM itu punya potensi manajemen, masih Iya. muda, tapi Mhm. prasejahtera itu yang kita prioritaskan. Oke. Oke, Pak. Kalau misalkan dari warung kita ini, tadi sempat dikatakan ada bentuk pendampingan ya, Pak ya, dari koperasi. Itu seperti apa Iya, bentuk pendampingan yang dilakukan? di awal pendampingan kita ya manajemen dasar dari bisnis retail ya, ibaratnya Ya, kita oke. ajarin akuntansi sederhana gitu Mbak. Kemudian kelanjutannya adalah nanti para pemilik warung ini bisa mengajukan tambahan modal untuk perluasan investasi dan Mhm. sebagainya begitu. Oke, sebenarnya kan konsep dari warung kita ini untuk pemberdayaan masyarakat ya, Pak ya. Walaupun memang beberapa dalam prosesnya ada yang diprioritaskan untuk kemudian bisa menjalankan warung kita. Nah, kemudian apakah bisa masyarakat sekitar titip jual? Misalkan mau jual A di warung ini. Itu seperti itu Ya, boleh, Pak? boleh Mbak. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi Hmm. kalau di wilayah kami Mbak, ya dengan potensi singkong, dengan potensi apa talas, Mhm. mereka ada membuat keripik-keripik itu. Itu Oke. justru yang kita harapkan, eh, yang kita jual itu untuk beberapa komoditinya, bisa beras juga titip, itu bisa sangat memungkinkan itu. Cuman Oke. ya apa namanya, yang namanya titip itu harusnya itu ada standar standar kualitas barangnya, komoditinya. Mm-mm. Namun karena memang minimal hanya mungkin punya IRT saja, nomor IRT, itu kadang ada kendala-kendala sedikit gitu. Tapi memang partisipasi untuk titip itu kita harapkan memang memang apa ya, memang banyak gitu loh Mbak. Oke, oke. Gitu. Biar perputaran ekonominya jalan ya, Pak ya. Iya, betul. Mm-mm. Bapak ini tadi sempat menyebutkan ada standar makanan ataupun produk yang boleh dititip di warung. Itu selain dari kualitasnya ada standar apa lagi, Pak? Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi. Pelaku usaha berarti ya, pelaku UMKM. UMKM. Jadi kalau tempat kami itu ibu-ibu yang kreatif itu kadang membuat keripik, membuat apa makanan olahan itu standar yang kami maksud di sini adalah yang aman, yang higienis, yang ibaratnya itu apa, kan itu nanti akan dinikmati oleh konsumen tuh Mbak. Jangan Iya, sampai iya, iya. konsumen dirugikan nanti Mm-mm. mengandung racun atau mengandung zat-zat berbahaya lainnya gitu. Makanya kadang kita bersinergi dengan kelompok UMKM itu, ketika itu bentuknya kelompok, kita Iya. lihat produksi mereka seperti apa gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti dari sisi kualitas ya, Pak ya. Ya kita harapkan Mm-mm. tidak berefek samping lah karena makanan tuh Siap. Mbak. Mm-mm. Bapak seperti apa yang Bapak lihat
sampai sekarang pertumbuhan dari warung kita di sana, Pak? Saya melihat itu memang ya kita tidak harapkan bersama adanya badai COVID kemarin, cuman dari segi segi progres itu sebenarnya itu apa ya, mengalami penurunan, Mbak. Oke, melandai ya, Tapi Pak ya? iya, tapi akhir-akhir ini berdasarkan wawancara kami, obrolan kami dengan para pemilik warung itu, para ownernya dan pelakunya itu terjadi peningkatan, tapi ya belum belum signifikan. Target Oke. kami itu sebenarnya ada modernisasi selain yang sudah ada itu kita tambah komoditi lain seperti gas, seperti Mm-mm. apa itu apa minuman mineral yang isi ulang itu. Cuman Iya, iya. itu sedikit tertunda karena ada perlambatan ketika masa COVID, paskanya daya beli rendah dan sebagainya itu, Mbak. Oke, oke. Jadi memang ada beberapa kendala ya, Pak ya, dari gara-gara Ya, pasca COVID, tapi mungkin sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai meningkat lagi. ya, mulai optimis lah kita kemudian memiliki proyeksi ke depannya mau gimana agar ada akselerasi atau percepatan biar biar apa ya, biar tidak kalah dengan warung-warung yang tidak didampingi dalam tanda kutip seperti itu. Oke, benar. Berarti ini masuknya warung sembako ya, Pak ya. Berarti semuanya ada yang maksud saya yang sembako beras, gula, minyak goreng seperti itu ya, Pak ya. Iya, iya, Mm. betul, Mbak. Kalau mungkin bisa ini Pak, mungkin bisa ditingkatkan dari sistem pembayarannya mungkin yang tadinya cash jadi cashless. Itu untuk upaya digitalisasi seperti itu apakah memungkinkan Pak di sana? Sebenarnya kemarin dalam dialog di pertemuan dengan para pelaku itu Mm-mm. kita senggol masalah karena ada beberapa yang sedia pakai apa namanya isi ulang pulsa, listrik dan sebagainya. Kalau bagi mereka sudah mengenal yang namanya kiris, Iya, iya. kemudian lain-lain. Cuman bagi yang masih apa ya konservatif, masih yang pemikiran lama itu untuk sampai ke Hmm, digitalisasi seperti itu ya butuh waktu begitu, Mbak. oke, oke. Berarti kalau di daerah situ sendiri seperti apa Pak umumnya? Apakah kemudian bisa diterapkan? Apa mungkin belum dulu gitu? Ya kalau saya sih orangnya sangat terbuka dengan kemajuan teknologi Baik, baik. digitalisasi karena mau nggak mau suatu saat akan mengalami itu. Harapan saya ya populasi dari itu semua ada salah satu yang sudah berani menggunakan itu Hmm, gitu. Kalau yang lain ya masih metode lama gitu, Mbak, yang iya, paling canggih menggunakan kalkulator gitu. Tapi iya, untuk iya. pembukuannya akuntansi istriananya sudah kita dampingi juga gitu. Hmm. Baik, Pak, dalam pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha warung kita ini, tadi selain dari adanya badai COVID, sebenarnya apalagi sih Pak kendala yang dialami di lapangan? Kendala yang dialami itu adalah ya bagaimanapun itu daya beli masyarakat, gitu, Mbak. Ayo Jadi beli. pertama itu, kedua itu ada perubahan mindset dari generasi milenial X Mm-mm. maupun Z ini. Mereka itu kadang berbelanja itu bukan sekedar untuk mendapatkan barang, tapi ada semacam apa ya? Ada keinginan untuk ya sekedar kayak kalau kita mau ke mall kayak gitu loh. Jadi pengen hangout, pengen keluar daerah ke sana, beli warung yang Oh, suasana kayak gitu. Itu mm, tantangan kita sebenarnya oke, I untuk yang see. generasi muda itu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi maksudnya mereka tuh pengen, oh tidak hanya mendapatkan barang, tapi juga sekalian rekreasi seperti itu ya Pak ya? Jadi Iya, ujung-ujungnya milih ke tempat yang lebih jalan-jalan, jauh. tempatnya lebih Hmm, jauh. Padahal itu masuk. dipikir ya bensinnya aja berapa. Iya, Misalnya iya, iya. beli beli apa namanya, misalnya beli tisu aja, kan bisa Mm-mm. dilakukan di warung kita. Tapi Oke. mereka ya karena di warung kita bisa jalan, mereka pakai motor sambil anak-anak muda Mm-mm. itu khususnya
Oke. Tapi seperti apa, Iya, Pak, manfaat bagi masyarakat sekitar dengan adanya warung kita di sana? Sekarang ada 7 unit berarti ya, Pak ya? iya, ya manfaatnya itu terutama untuk yang apa ya namanya ownernya atau pemiliknya itu sendiri. Iya. Dia itu dulunya mungkin belum punya warung, terus kita dampingi, kita bantu modal punya warung. Itu untuk kehidupan dia tentunya akan bertambah sejahtera gitu, Mbak. Hmm. Belum lagi pada masyarakat sekitarnya itu akses ke warungnya untuk kebutuhan dasarnya itu dekat, mudah, murah, seperti itu, Mbak. Oke, Bapak Antono, kita lanjut lagi ya. Tadi kita lagi ngomongin tentang program warung kita, salah satu program di KUD. Nah, Bapak, ini selain dari warung kita, ada program apa lagi, Pak, di sana? Ya, terima kasih Mbak. Ini terkait program-program yang ada di Koperasi KUD SHS Mandiri Krambil Sawit itu sebenarnya titik berat kita adalah pada modal kita. Model kita. Jadi ya sebuah program di mana masyarakat bisa mengakses permodalan kepada koperasi kami. Cuman hal yang ingin kita inisiasi kembali adalah usaha-usaha yang bisa menyangga kehidupan masyarakat kita, yaitu masyarakat buruh dan tani, menjadi masyarakat yang benar-benar petani produktif, gitu Mbak. Jadi selain modal kita inisiasi budidaya-budidaya, seperti budidaya maggot, Mm-mm. budidaya bebek, budidaya ayam Jawa Super. Cuman pasca COVID itu budidaya-budidaya ini kita off-kan dulu, karena memang terjadi tadi itu Oke. apa namanya badai. Nah, untuk Mm-mm. warung kita ini alhamdulillah walaupun ada tsunami COVID yang sangat luar biasa, masih ada nafas dan masih ada beberapa unit yang survive, dan insya Allah dari yang survive ini kita akan tingkatkan agar bisa menular kepada Mm-mm. yang lain, apa ya, pemuda-pemuda yang mau berusaha yang lain, menginspirasi sehingga mereka juga mau mendirikan unit-unit usaha yang tentunya kita tunggu sampai perekonomian ini stabil begitu, Mbak. Baik, berarti sebelum COVID kemarin sempat ada di bidang pertanian dan peternakan berarti ya, Pak ya? Sempat Ya, berjalan. budidaya. Budidaya. Oke. Mungkin ke depannya ini kan kita juga sudah endemi nih, Pak, dari pemerintah ya, sudah resmi endemi. Mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kemungkinan untuk rencana ke depannya seperti apa, Pak, dari koperasi? Rencana ke depannya yang pertama kita recovery tentunya, Mbak, terkait Oke. dengan apa namanya, perbaikan pelaporan dalam arti dari anggota kepada pengurus terkait Mm-mm. apa ukuran mungkin itu. Kemudian selanjutnya Gunung Kidul ini terutama 7 kilo dari tempat kami ini kan destinasi wisata yang luar biasa. Iya. Berdasarkan hasil pengamatan kami, minimal kami nanti bisa menyuplai apa yang memang dibutuhkan oleh pasar wisata itu, seperti mungkin restorannya butuh beras, Mm-mm. butuh gas, belum lagi nanti pengunjungnya misalnya butuh jasa angkut atau butuh apa, itu yang akan kita bidik ke depannya. Baik. Mm-mm. Berarti memang terkait dengan pariwisata ya, Pak ya. Jadi istilahnya support logistik atau support Iya, transportasi begitu ya, Pak ya, konsepnya. betul, betul, Mbak. Kalau sampai sekarang anggota koperasi yang masih aktif di KUD SHS Mandiri ada berapa, Pak? Kalau yang tercatat itu 1.200-an ya, ya 1.200 tercatat. Mm-mm. Nah, yang aktif itu sebenarnya ada 900-an, namun di situ kan aktifnya itu masih sekarang ini kita inventarisir lagi agar benar-benar ya kita serta merta tidak hanya sekedar menagih ya, udah Iya. bangkrut ditagih gimana gitu, tapi Mm-mm-mm-mm. ada pendampingan lain gitu. Itu akan kita buat klaster-klaster sehingga nantinya biar tumbuh bareng, biar tertib bareng lagi seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau di sana, Pak, untuk pendampingan dan pengembangan itu apa aja sih, Pak, yang dilakukan untuk semua anggota koperasi? Bentuk-bentuknya seperti apa?
bentuknya adalah seperti mengadakan apa? Kalau dari kami ya kunjungan-kunjungan, ya Mhm. dari situ ada kedekatan secara emosi. Kemudian kalau dari rutinitas itu biasanya ada kumpul-kumpul di beberapa kelompok. Nah, di Ya. situ kita ngobrol, tidak melulu terkait progres juga, tapi ngobrolin masalah apa ya humaniora yang berkembang di kelompok itu seperti itu. Sehingga Hmm. kesannya kita itu tidak apa ya, tapi peduli, sehingga kita harapkan feedback mereka juga peduli sama kita, sama koperasi kita, sehingga ada apa, timbal balik yang positif gitu, Mbak. Baik. Berarti memang ada untuk pendampingannya ya, Pak ya. Itu rutin atau ada jangka waktu berapa bulan sekali misalnya begitu, Pak? Sementara ini pasca COVID ini kita insidentil Oke. karena memang ada sesuatu hal-hal yang urgen yang harus kita lakukan secara rutin, nah yang sifatnya kayak gitu insidentil. Nah dulu sebelum COVID itu rutin kita, Mbak. Rutin ya, Pak ya. Ya, nah sekarang insidentil kita fokus pada beberapa komunal yang memang di situ harus eh, memang kita plototin, maksudnya harus kita angkat bareng-bareng gitu. Baik. Menurut Bapak Antono nih, sebagai manajer umum KUDSHS, apalagi Pak potensi yang mungkin berpeluang untuk diangkat jadi objek usaha bagi koperasi di sana? Selain tadi dari sektor wisata ya Pak ya, sebagai penyuplai Iya. logistik dan transport. Ya, satu peluang yang dulu kita tidak manfaatkan itu adalah peluang apa namanya jasa kuliner, tapi di spot-spot wisata seperti itu, Mbak. Hmm, Ya, jasa wahana wisata itu sangat menarik sekarang ini kalau isu wisata yang kita garap, karena memang perputaran ekonominya lebih lebih tinggi karena banyak iya. orang dari pendatang dari luar masuk. Itu kan membawa nilai value ekonomi, Mbak. Tapi kalau ya itu yang akan kita garap. Harapannya Mm-mm. nanti masyarakat lokal itu bisa mendapatkan itu, terutama lewat koperasi gitu. Itu yang akan kita garap. Oke, berarti Cuman wisata kuliner itu yang iya sih Pak yang lagi hype itu berbentuk kafe gitu ya Pak ya. betul. Mm-mm. Tapi kalau di desa Krambil Sawit Saptosari sendiri untuk destinasi wisata selain dari Gunung Kidul ada nggak Pak yang dekat, yang lebih dekat lagi? Tadi Gunung Kidul Ada, jaraknya 7 kilo ya Pak ya? Mm-mm. iya. Kalau di kami yang besar itu skala nasional itu Hea Ocean itu. Iya. Tapi kalau yang lokal di desa saya ada sebenarnya Pantai Ngedan. Mm. Itu sudah dikembangkan oleh desa juga. Cuman pengunjungnya itu apa ya dari masih sedikit ya, masih masih sedikit sehingga belum belum apa belum capai target untuk kita kita investasi di situ gitu. Oke, berarti tempat wisata itu dikelola sama pemerintah daerah ya Pak ya? Iya, dikelola oleh pemerintah. Oke, Pak ini sebelum kita akhiri talk show-nya mungkin ada tips-tips usaha sukses nih untuk masyarakat khususnya pendengar kita DFM Mania yang berminat menjadi wirausahawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada DFM Mania dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pramuka. Ya, Dan kita memiliki mental baja, apalagi berwirausaha di tengah ekonomi yang sedang eh, beranjak untuk naik. Jadi ada satu tips dari kami untuk kami sendiri dan para DFM Mania. Dalam bahasa Jawa itu, kalau kita membuat usaha itu kita harus bisa ngijeni. Ngijeni itu bedani, tampil beda. Jadi kita hmm, harus beda dengan yang lain nggak punya gas, kita punya, yang lain. Kalau cuci motor, yang lain tidak kasih parfum, kita kasih parfum. hmm, Kalau foto, yang lain buka pagi, kita buka tengah malam. Kalau ya kita harus ngijeni, harus bedani dari kanan kiri kita minimal radius 1 kilo, 2 kilo, sehingga kita akan menjadi apa namanya spot yang dicari. Terima kasih itu, Mbak.
Wah, ini saya dapat kosakata baru nih, Pak. Jawa Beda itu nih. ngijeni. Bahasa Jawa. Itu kalau bahasa kerennya berarti inovasi ya, Pak ya? Iya, ya ATM lah, amati tiru modifikasi Iya, gitu. benar sekali. Bapak Tapi ini kalau terakhir, gimana, Pak? ya ngijeni, ya kalau usaha, kalau mendirikan usaha ya harus benar-benar bisa ngijeni. Dalam arti bukan ngijeni itu ke arah yang jelek, Mm, tapi ngijeni itu ke inovasi yang lebih baik di atas rata-rata. Entah itu porsinya, entah iya. itu jamnya buka, entah itu rasanya, kalau itu kuliner gitu. Kalau jasa ya servisnya tentunya. Mm. Baik, Pak. Ini terakhir mungkin ada pesan untuk Yayasan dan Mandiri sebagai mitra usaha, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya pertama ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kepada kami selama ini. Kemudian juga butuh support kepada beliau-beliau pasca COVID ini memang di segmen yang warung kita alhamdulillah survive, tapi di segmen yang lain memang butuh pendampingan, butuh support, sehingga benar-benar tujuan dari Yayasan Dan Mandiri untuk mensejahterakan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera itu bisa tercapai. Gitu, Mbak. Baik, berarti untuk perhatian lebih di sektor lain ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih buat Bapak Antono Putra, Manajer Umum KUD SHS Mandiri Krambil Sawit, Saptosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Terima kasih banyak Bapak, semoga semua program yang ada di KUD SHS Mandiri itu terlaksana ya Pak ya, untuk program-program yang mungkin ke depannya juga yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Terima Amin, kasih amin. banyak Bapak. Salam untuk tim yang di Ya, sana ya Pak ya. siap, siap, Mbak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk DFM-annya terima kasih banyak yang sudah menyimak. Nanti kalau yang ketinggalan kita post videonya di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya DFM-annya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.